Cepat aturannya nak. Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMC, sahabat jamaah UMC dimanapun berada. Nah, kita lagi siap-siap mau berangkat bertamu. Lah, siap-siap bertamu? Iya, ternyata bertamu itu ada baiknya, ada sesuatu yang harus kita siapkan, yaitu satu, membawa hadiah sebagai oleh-oleh, buat tangan, tanda cinta, tanda betul-betul kita ridha, ikhlas untuk datang. Artinya apa? Kesungguhan, memperlihatkan kesungguhan. Sebenarnya kadangkala oleh-oleh hadiah itu mungkin ada di tempat lain juga, tapi kan tetap kita bawa. Yuk. Mau kemana? Rahasia dong. Penasaran kan sama kemana? Ikut perjalanan saya kali ini di Ustadz Maulana Channel. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya dan like and share. Alhamdulillah. Ayo sayang. Assalamualaikum Ustadz. Oh gitu ya. Ada abah. Nah, akhirnya kita sudah nyampe di rumah siapa? Kita lagi bertamu, bersilaturahmi tambah ilmu. Nah, silaturahmi tambah ilmu kita atau bertamu kita kali ini, kita akan ke rumah sosok yang luar biasa, menginspirasi banyak orang. Nah, mau tahu? Ya kita masuk aja ya. Nah, langsung aja. Penasaran. Nah, ini kita bawa dulu. Ini namanya bentuk perhatian. Oke, kita bawa dulu ya. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan bertamu, bersilaturahmi, tambah ilmu bersama sosok yang menginspirasi banyak orang, dikagumi orang, termasuk saya. Waktu lihat beliau di satu film itu sangat kagum saya. Nah, akhirnya kita bisa satu acara. Pasti sudah penasaran kan siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surprise, kedatangan Ustadz tunggu deh. Iya. Kok Ustadznya baru datang, anaknya udah di dalam? Biasa, anak-anak itu selalu kesini. Oh gitu. Anaknya udah berenang tuh Ustadz? Udah berenang, makanya abahnya tidak pernah ikut. Akhirnya saya ikut. Karena saya harus mengajarkan bahwa bertamu itu ada sesuatu yang dilupa orang. Bahwa kita bertamu harus membawa hadiah, membawa kesan yang terbaik. Wow, Saya bawa makanan khas Makassar. Ini apa Ustadz? Ya, ini makanan khas Makassar. Konro. Wow. Tadi tuh kita mikir, ada Ustadz, ada anak-anak, ada saudara-saudara datang semuanya ke rumah Ricis, itu bukan rumah saya Ustadz, rumah Ricis. Kita mikir, siang-siang tuh kita ngasih makan apa ya, kita buat makanan apa ya, kita beli makanan apa ya, taunya mau makan konro asli. Masya Allah. Kita mau dan mau tahu lebih lengkapnya kita ke dalam dulu. Tak bawa dulu. Saya kan mau dipersilahin kok. Oh iya belum juga. Ayo. Ingat ya. Ustadz udah serasa rumah sendiri soalnya. Ini kalau rumah itu sudah kayak, jangan berat Mak. Ayo Ustadz. Sudah kayak saudara. Yuk. Masuk silakan. Makasih banyak Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Wah, saya lagi di acara Islam Tinda. Oh maaf. Kirain jamaah, alhamdulillah. Kali ini saya lagi bersama dengan Uma. Kita panggil Uma, Ustazah Oki yang luar biasa. Kita lagi ada di mana? UMC, Ustadz Maulana Channel. Subscribe jangan lupa. Nah, saya lagi bertamu bersama dengan tim Ustadz Maulana Channel. Kita ada beberapa orang datang bertamu. Bahkan saya bawa anak-anak saya lagi main. Jadi sambil nunggu anak main, saya sekaligus kita mau bertamu, bersilaturahmi tambah ilmu bersama dengan Uma, Ustazah Oki. Panggilannya Uma atau Ustazah Oki aja? Apa aja lah Ustaz. Atau Ustazah Oki ya. Nah, Ustazah gimana nih? Kita mau bertamu mendapatkan pembelajaran dari Uma tentang bagaimana mengatur antara aktivitas di luar
dan mengurus saya terus terang ini sini nangis. Tahu nggak kenapa? Ustaz? Sebelum saya ambil channel ini lagi ini Uma menceritakan kisah yang luar biasa. Saya terus terang kagumnya sama Uma itu kekuatan belajarnya itu luar biasa, hafalannya, terus sehatnya, sakit pun masih bisa berdakwah. Yang kita tidak habis pikir pernah itu Uma muntah-muntah karena lagi hamil. Oh, Ustaz lihat kan saya nggak pernah muntah depan orang. Iya, muntah-muntah di gitu. Terus tek uang langsung mulai. Hah? Ini kan habis muntah tadi. Soalnya Ustaz saksi kehamilan saya 1, 2, 3, 4 tahun. Iya, jadi hah? Lah. Ya Allah. Luar biasa. Jadi kita banyak belajar karena Uma kan sibuk berdakwah, ngurus anak, bimbing anak sampai punya pesantren. Amin. Amin. Uma udah dokter ya? Berapa bulan lagi? Amin. Udah dokter. Doain Dokter ya, dengan 2 universitas ya? Amin. Alhamdulillah ada suami yang support Iya. dakwah. Jadi suami pernah bilang gini, Ustadz, saya mungkin istri Ustadz juga pernah ngomong gitu deh. Jadi suami saya mengatakan saya tahu dan saya mengikhlaskan istri saya bukan hanya untuk saya aja, tapi juga untuk umat gitu. Jadi beliau membagi istrinya juga untuk mengurusi yang lain. Jadi ada ibu, ada suami, ada mbak. Ini kan anugerah Iya. mbak yang bisa Iya, bantu betul. anak-anak itu kan rezeki ya. Mbak yang baik yang bisa bantu sehingga kita bisa fokus dengan kerjaan kita. Jadi ya udah. Jadi manajemen waktunya pertama adalah bangun pagi harus tahu waktu-waktunya sudah dibagi untuk apa, dan semuanya harus diberikan haknya secara baik. Artinya maksimal kuliah, maksimal fokus dengan kuliah. Lagi dakwah fokus dengan dakwah, lagi anak fokus dengan dakwah. Kemudian bisa bagi waktu dengan baik karena ada support system yang baik. Gitu kan. Kita tahu istri yang luar biasa dan wanita yang mulia. Dan yang ketiga Ibrahim, bapak para nabi. Kalau Sulaiman tahulah paling kaya, tahu banyak bahasa. Hanya untinya nanti jus ini nih. Dari tiga-tiganya jadi kakak-kakaknya, guru-gurunya nih. Dari ketiga ini siapa yang tantrum? Oh ya, jadi semuanya pada salah paham nih. Orang-orang pada bilang, wah anaknya Uma Oki solehah ya, karena ngeliatnya Maryam. Maryam kan memang Iya. tiap anaknya beda-beda Ustadz ya. Kalau Maryam itu kan memang tekun anaknya, rajin belajar. Maryam itu saya panggil ustazah di rumah Ustadz. Gara-gara dia tuh selalu ngingetin, Uma kok ke kamar mandi nggak kaki kiri, nggak baca doa? Uma kok keluar kamar mandi nggak kaki kanan, nggak baca doa? Uma kok sebelum tidur nggak baca Al-Mulk? Kan dia udah hafal 2 juz, jadi dia Al-Mulk tuh ringan banget buat dia Ustadz. Jadi kalau saya tidur kan namanya manusia, kadang kita males ya Ustadz ya, kadang langsung habis doa-doa biasa tidur. Tapi Maryam selalu ngingetin, kenapa sih nggak baca Al-Mulk? Nanti kuburan kita jadi serem loh, nanti kuburan kita mengerikan, gelap gitu. Jadi dia yang ngingetin terus Ustadz. Terus kalau saya sakit, Uma la ba'sa tuhurun insya Allah gitu. Jadi iya Ustadz ya, jadi saya suka ngomong kayak gitu. Nah kalau Maryam memang dia punya ketekunan dalam bidang Quran, agama dan sebagainya. Tapi yang luar biasa, Saya sudah lihat tadi ada yang manjat, ada yang manjat di lemari itu kayaknya tantrum. manjat-manjat di lemari, adalah jatuhin apa, dia naik mejanya Itu juga itu aktif jatuh. kali ya? Ya, aktif. Karena kalau tantrum itu biasanya ke anak cowok ya. Tantrum itu setahu saya sih yang ngamuk, Iya, ngamuk susah. agak berat. Jadi aman ya. Ya aktif luar biasa Aktif. lah. Aktif. Jadi kalau alhamdulillah. Uma itu saya lihat nggak ada yang tantrum sih. Tantrum aktif yang ada ya. Tapi ya penanganannya beda Ustaz. Oh, ya, silakan. Ya, penanganannya kalau Khadijah memang super Ya. aktif. Ya. Ada aja dia ya, ada aja yang dia lakukan sehingga Berapa piring yang kakaknya- pecah, berapa? Pokoknya kakaknya nangis saja, adiknya nangis saja. Iya, jadi kakaknya tiba-tiba nangis, pasti Khadijah nih. Atau adiknya nangis, pasti Khadijah nih. Atau ada bunyi-bunyi tertentu yang jatuh, pasti Khadijah nih gitu. Jadi ya penanganannya, anaknya kita bawa, kita dudukkan, Masya kemudian Allah. dibicara baik-baik, kenapa, ada apa yang Khadijah nggak suka, apa yang salah dari Uma, Khadijah nggak suka Uma kenapa, Khadijah nggak suka kakak kenapa gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa jelasin, tapi kita pancing Kita sehingga dia pancing. keluar. Oh. Gitu. Jadi kenapa nak, kenapa? Komunikasi. Ya, Uma yang salah ya, kakak yang salah. Jadi bentuk ambil dulu kasih sayang,
kemudian berkomunikasi, kemudian satu lagi keteladanan. Jadi menyikapinya dengan itu. Jadi kasih sayang dulu, tidak boleh dimarahin. Yang ada mungkin melawan ya Uma. Ya tapi kita harus bilang, kayak saya harus bilang, dia harus paham bahwa kita nggak suka perbuatan Oh, itu. iya, betul. Jadi setelah kenapa ditanya, dia jelasin, terus biasanya saya bilang, Uma nggak suka kalau Khadijah jambak rambut kakak. Oh, Uma nggak sampai suka. segitunya. Iya, dijambaknya. Oh, Uma nggak suka kalau Khadijah tendang kakak. Tapi Boleh nggak Khadijah minta kayaknya maaf? yang nonton kita ini di Ustaz Maulana Cahaya pada ngaku-ngaku. Iya ya, kayak kita juga pernah jambak-jambakan sama saudara. Tapi ya udah, akhirnya intinya dia suruh minta maaf dan kemudian kita peluk, kita katakan Uma sayang sama Khadijah. Oh. Sayang banget sama Khadijah. Allah seneng kalau Khadijah seperti ini, Uma seneng kalau Khadijah begitu gitu. Jadi dia ngerasa disayang. Uma pernah marah gak ya? Oh, pernah marah apa enggak? Pernah, pasti. Gak mungkin enggak, Ustadz. Karena kita nggak bisa, kan ada masa kita lembut, ada masa kita tegas. Ini marah ke siapa, Ustadz? Marah sama anak? Ke anak, ke mana? Kalau ke anak gimana? Oh, kalau ke anak pasti pernah. Apa takut enggak? Kan ada merusak otak lah, saraf-saraf otak rusak kalau dimarahi. Marah kan bukan berarti memukul, membabi buta. Marah kan bukan berarti kata-kata kasar dan kotor, kan tidak. Marah kan bahkan kita bicara datar juga bisa kan marah. Oh iya. Uma nggak suka kalau Kayaknya, marah. Itu marah. Sebenarnya kan marah itu bagian daripada bentuk pemberitahuan reaksi tubuh itu sebenarnya sih. Bahkan marah itu adalah bentuk perlindungan sih sebenarnya. Jadi anak nangis, anak marah, mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan. Nah kalau orang tua marah, hati-hati kalau marah sama anak. Tadi sudah diajarin cara menyikapi marahnya terhadap anak. Itu duduk, diberikan pembelajaran. Dan dia harus mengerti salahnya apa. Salahnya apa. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya minta maaf, Ustaz. Setelah itu minta maaf. Minta maaf. Uma minta maaf. Ya, udah, yang terserang, maaf Uma, susah juga ya kalau marah sama anak itu. Itu yang saya tidak bisa karena, betul, alhamdulillah, saya juga pernah beritahu anak, Abah itu tidak pernah bohong kan? Iya, nggak pernah. Mereka berempat, iya, Abah tidak pernah bohong. Jadi tidak boleh kita macam-macam ngomong sama anak yang membuat anak mungkin kita janji dan sebagainya. Karena bisa mengikuti. Anak jadi penakut kalau suka dimarahi. Dan perkembangan otaknya rusak kalau anak dimarahi. Dan menjadi sosok pemarah kelak nanti. Iya, betul. Hati-hati. Betul. Jadi jangan pernah marah sama anak. Kalau marah pakai teknik untuk memberitahukan. Apalagi sampai berbekas. Ya, jangan sampai biru-biru loh, kasihan loh anaknya. Nih ada tips dari Uma buat saya juga sih menjadi seorang single parents atau orang tua tunggal. Sebenarnya Ustaz lebih tahu ya, ini cuma dari kacamata saya nih Ustaz. Oh iya. Menurut saya tetap figur ayah dan figur ibu itu harus ada. Karena Ustadz juga, misalnya nih dari kasus Ustadz nih, Ustadz juga mungkin sisi-sisi kewanitaannya mungkin ada yang Ustadz nggak punya gitu. Banyak. Sehingga Ustadz sebetulnya memerlukan figur untuk ibu, untuk anak-anak. Betul. Figur ibu untuk anak-anak itu bukan berarti harus istri, bisa siapa saja ya yang sekiranya bisa memberikan kelebutan, kehangatan, kasih sayang. Walaupun Ustadz bisa memberikan, tapi tetap ada hal-hal dari seorang wanita yang Ustadz nggak bisa lakukan. Sisi kasih sayang yang harus ada. Ya. Jadi untuk single parents dimanapun berada, silahkan bagaimana caranya agar anak tidak kehilangan figur ibunya atau figur ayahnya. Bisa dari kakeknya mungkin, atau bisa dari neneknya, mungkin bisa dari tantenya atau omnya. Sehingga anak bisa meneladani figur seorang ayah yang tegas, yang bertanggung jawab, figur kasih sayang dia lihat dari seorang wanita seperti itu. Sehingga anak lengkap dari masa pertumbuhannya, masa perkembangannya, dia lengkap. Dia punya figur ayah, dia punya figur ibu.
Oh jamaah, di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillah.